Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Afrelina Yolandasari dalam podcast ala-ala yang kedua, kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Yeay! Gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Kali ini saya bakal berbagi bareng teman-teman bagaimana caranya untuk meminimalisir rasa gugup saat berbicara atau menyampaikan dakwah bagi pemula. Jadi didengerin sampai selesai ya. Langsung aja nih ke poin yang pertama. Persiapkan materi dengan matang. Caranya dengan membaca materi yang sudah didapatkan dan pahami materi tersebut. Bila perlu, teman-teman bisa membuat catatan yang berisi poin-poin penting untuk meminimalisir hal buruk terjadi. Misalnya lupa, tapi jangan dihafal. Pahami terus-menerus sampai teman-teman menguasai materi tersebut. Lalu, di poin yang kedua, lakukan latihan secara rutin. Meskipun sudah mendapatkan materi dan memahaminya, tetap harus melakukan latihan. Mulai dari di depan cermin, keluarga, saudara, bahkan teman, meskipun hanya satu orang. Yang terpenting, ada yang dijadikan penonton. Setelah itu, teman-teman bisa meminta feedback dari mereka. Percaya deh, hal ini bisa mengurangi rasa gugup teman-teman, dan teman-teman bisa menjadi lebih terlatih. Latihan ini meliputi latihan pernafasan, latihan vokal, dan latihan penekanan pada poin-poin yang dianggap penting, supaya materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Jadi, setelah ini, mulai di depan cermin dulu ya teman-teman. Jangan malu-malu. Di poin yang ketiga, jauhkan pikiran negatif dan hindari hal-hal yang membuat stres. Pokoknya jauhkan pikiran-pikiran buruk atas apa yang belum terjadi. Karena itu bisa membuat teman-teman makin gugup, memikirkan bagaimana nanti kondisi di panggung, bagaimana materi itu dibawakan, akan disukai atau tidak. Yang terpenting teman-teman mempersiapkan yang terbaik. Belajar dari pengalaman orang lain, melihat dari video orang lain, atau mungkin membaca buku-buku motivasi sehingga teman-teman merasa mendapatkan dorongan positif dan teman-teman menjadi lebih semangat lagi. Lalu, teman-teman jangan pula merasa tertekan karena jika teman-teman tertekan, hal ini malah membuat teman-teman semakin stres dan kedepannya teman-teman menjadi lebih gugup. Walaupun teman-teman sedang memahami materi atau mungkin latihan, teman-teman harus tetap rileks supaya terhindar dari stres. Di poin yang keempat, mengonsumsi air putih. Karena dengan mengonsumsi air putih dapat menenangkan sikap yang sedang gugup. Ketimbang teman-teman meminum air minum yang dapat merusak penampilan nantinya atau mempengaruhi kualitas suara, lebih baik teman-teman meminum air putih karena dapat menenangkan detak jantung yang cepat akibat gugup. Di poin yang kelima atau poin yang terakhir, fokus. Fokus pada diri sendiri. Ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan matang, teman-teman harus fokus pada diri sendiri supaya dapat memberikan penampilan yang terbaik. Terus bagaimana kalau menyuarakan atau menyampaikan dakwahnya tidak secara langsung, misalnya melalui tulisan atau video di media sosial? Tetap harus mempersiapkan materi dengan matang, membaca, memahami dari referensi terpercaya dan sebanyak-banyaknya, lalu sesuaikan dengan kondisi saat ini dan dikemas sekreatif mungkin agar menarik. Misalnya, teman-teman hendak membuat tulisan untuk diunggah di media sosial Instagram. Teman-teman harus membuat materi tersebut mudah dipahami, kemudian mempersiapkan bahan untuk membuat latar yang menarik, sehingga pembaca merasa nyaman saat membaca tulisan tersebut dan tidak terasa telah menggeser pada slide terakhir. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang sesuai dengan materi yang sedang disampaikan.
Kemudian, jika ingin membuat dalam bentuk video, teman-teman bisa mencari banyak sekali referensi-referensi yang ada di YouTube, mulai dari editing pemula sampai yang susah. Tapi, pengikut media sosial saya sedikit, takut tidak ada yang melihat, takut tidak ada yang tertarik, atau mungkin takut materi yang disampaikan kurang berkenan. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana hasilnya jika kita tidak memulai, karena semuanya butuh proses. Buang rasa malas, buang rasa takut, terus berpikir positif dan lakukan yang terbaik, semoga bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman saat ini adalah teguhkan niat, lalu memulai. Mungkin bisa dimulai dari melihat akun-akun dakwah yang tersebar saat ini, bisa dijadikan untuk referensi. Kemudian mencari inspirasi, lalu berkreasi. Karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil, jadi selamat mencoba. Nah, itu tadi materi yang dapat saya bagi dengan teman-teman. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, penyampaian, atau mungkin ada kalimat yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast ala-ala selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.